Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin sahabat cahaya Ramadan yang dirahmati Allah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita masih bisa melaksanakan puasa Ramadan yang insya Allah hari ini juga penuh dengan keberkahan dan kebaikan. Tak lupa salawat berangkaikan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan memperbanyak salawat kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin cahaya Ramadan yang dirahmati Allah, seluruh pemirsa dari Fakultas Hukum Universitas Asahan yang insya Allah dalam keberkahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Artinya, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa yang telah lalu. Hadirin yang dirahmati Allah, melalui hadis ini dapat kita ambil pelajaran bahwa ketika kita berpuasa haruslah ada dalam diri kita keimanan. Maka timbul satu pertanyaan, apakah ada puasa yang tidak beriman? Maka dalam hal ini dapat kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada orang yang berpuasa, ketika bangun sahur ia ikut sahur, kemudian dia tidur pulas sampai waktu berbuka. Ini juga termasuk orang yang hanya ingin mendapatkan lapar dan hausnya saja. Ada orang lain yang berpuasa namun dia tidak menjaga sholatnya. Ibarat sebuah wadah yang sangat besar dan dicurahi air yang sangat banyak, namun wadah tersebut bocor. Apa maksud dari hal ini? Bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita banyak kenikmatan. Namun karena kita tidak sholat, sehingga pahala-pahala kebaikan tersebut hilang begitu saja. Hadirin cahaya Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam menjalankan ibadah puasa ini kita diberikan pengetahuan oleh Rasulullah SAW bahwa ada 3 fase di dalam bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah rahmat. 10 hari pertama di bulan suci Ramadan itu adalah rahmat. Allah Subhanahu wa taala membuka pintu rahmat yang seluas-luasnya bagi kaum muslimin yang melaksanakan ibadah puasa. Di 10 hari pertama Ramadan ini tentu saja kita banyak menyesuaikan diri. Yang di awalnya kita melaksanakan sarapan pagi dan kemudian makan siang. Namun di bulan suci Ramadan tidak ada sarapan pagi, melainkan diganti dengan sahur yang kita laksanakan sebelum sholat subuh. Kemudian tidak ada makan siang. Kemudian ketika kita haus, kita harus menahan haus tersebut. Tidak seperti hari-hari biasa yang di luar Ramadan, ketika kita haus kita bisa minum dengan gampang, dengan seenaknya kita minum. Bisa kita lakukan di luar bulan suci Ramadan. Maka di 10 hari pertama bulan suci Ramadan ini Allah membukakan rahmat yang sangat luas. Untuk itu kita harus berbarengan dengan mengadakan amal-amalan yang baik seperti bersedekah, kemudian membaca Al-Quran yang banyak, dan kita senantiasa melaksanakan sholat duha, sholat tahajud, sholat sunat tasbih, dan yang lainnya. Apabila kita melaksanakan amalan-amalan ini, sudah tentu ini merupakan hal-hal yang mengundang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadikan kebaikan kepada kita.
Hadirin sahabat cahaya Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, fa may ya'mal misqala dzarratin sarran yarah." Barang siapa yang berbuat kebaikan seberat zarrah, niscaya ia akan mendapatkan balasannya. Barang siapa yang berbuat kejahatan sebesar zarrah, niscaya ia akan mendapatkan balasannya. Hadirin yang dirahmati Allah, dari firman Allah ini sungguh sangat jelas bahwasanya apapun yang kita lakukan akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang baik maupun yang buruk, Allah akan mencatatnya dan menjadikannya balasan kepada kita nantinya, baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin cahaya Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 10 hari kedua di bulan Ramadan ialah maghfirah, yaitu ampunan. Maka di bulan 10 hari kedua ini kita dianjurkan untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita sudah melakukan banyak bersedekah, membantu saudara-saudara kita, mungkin ada kebiasaan kita yang sebelum Ramadan tapi kita lakukan di bulan Ramadan, seperti berbagi takjil, atau mungkin juga bertukar makanan dengan tetangga dan sanak saudara. Nah, ketika itu sudah kita lakukan secara rutinitas dalam keseharian kita, maka selanjutnya adalah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak menjaga mata, menjaga telinga, dan menjaga pikiran kita serta hati kita dari hal-hal yang buruk. Maka kita memohon kepada Allah, kita senantiasa malam berzikir kepada Allah, membasahkan bibir kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Artinya sebelum kita tidur, kita harus memaafkan semua kesalahan-kesalahan orang lain agar tidak ada yang tersangkut dalam diri kita, bahwa keseharian kita pasti penuh dengan berbagai macam permasalahan. Maka sebelum tidur hendaklah kita memaafkan orang-orang lain, kemudian kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar kehidupan kita ke depannya lebih baik dan lebih baik lagi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, yaitu itqum minan nar, terbebas dari api neraka. Hadirin sahabat cahaya Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam keseharian kita tentu saja kita banyak melakukan khilaf dan salah serta melakukan banyak dosa. Untuk itu, setelah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita selalu berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, agar kita terhindar dari api neraka. Ada juga doa Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, agar kita terhindar dari api neraka. Ada juga doa-doa yang baik yang harus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar di bulan suci Ramadan ini kita tetap diberikan Allah keampunan dan juga terbebas dari api neraka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam mensikapi bulan suci Ramadan ini hendaknya kita menjaga segala aktivitas kita dari hal-hal yang tidak baik. Kita harus menjaga puasa kita agar tidak berkurang pahala dan kebaikannya. Banyak para asatiz, para ulama dan para sahabat serta Nabi SAW mengajarkan kepada kita agar kita berhati-hati dalam melaksanakan ibadah puasa, agar hidup kita lebih bergairah dan agar nantinya kita baik menuju surga di akhirat kelak. Maka selama di dunia ini kita perbanyaklah amal ibadah kita. Tadi kita sudah memaparkan bahwa 10 Ramadan pertama itu merupakan terbukanya pintu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kita jadikan sebagai motivasi kepada kita untuk senantiasa berbuat baik kepada saudara-saudara kita. Kita menolong kaum muslimin yang lain maupun orang-orang di luar Islam. Kita saling tolong menolong. Maka dengan adanya tolong menolong ini, dengan adanya perbaikan-perbaikan ibadah ini, insya Allah kita akan mendapatkan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala.
Tadi juga kita sudah membahas bahwa Ramadan kedua di bulan Ramadan, 10 Ramadan kedua di bulan Ramadan adalah maghfirah atau ampunan. Maka untuk itu kita senantiasa memohon kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kita memohon maaf kepada sanak famili, saudara, tetangga kita agar kita dimaafkan atas kesalahan-kesalahan kita, dan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa kita yang telah lalu maupun yang akan datang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesemua ini merupakan pelajaran yang penting bagi kita agar kiranya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita rahmat, maghfirah, dan tentunya terbebas dari api neraka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada teladan yang diajarkan oleh guru-guru kita ketika kita memasuki bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan kita melihat banyak orang yang menjaga dirinya dari hawa nafsu, dari tingkah laku dan perbuatan. Maka ini semuanya adalah tauladan yang diajarkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah, yang diajarkan oleh guru-guru kita yang harus kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin cahaya Ramadan yang dirahmati Allah, sebagai pelengkap dari ceramah ini ada satu kisah yang ingin saya sampaikan. Ada satu kisah bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika di siang harinya merupakan orang yang sangat tegas, yang sangat kuat, bahkan tidak ada toleran kepada orang-orang yang melanggar syariat, sehingga Umar bin Khattab dijuluki sebagai orang yang sangat tegas terhadap syariat. Maka ketika di siang hari Umar bin Khattab ketika melihat ada yang janggal di dalam hidupnya atau dalam syariat Islam, ia langsung menegakkan syariat Islam, bahkan akan menebas kepala siapapun yang melanggar syariat Islam sesuai dengan ketentuannya. Namun Umar bin Khattab di malam harinya, Umar bin Khattab merupakan orang yang lemah dalam artian menangis kepada Allah Subhanahu wa taala karena mengingat dosa-dosa Umar bin Khattab di masa lalu yang ia pernah melalaikan atau yang ia pernah menjauh dari Rasulullah, bahkan menentang dakwah Rasulullah. Maka dengan mengingat-ingat masa lalu Umar bin Khattab menangis memohon kepada Allah agar Allah mengampuninya. Namun ketika kita lihat hari ini, banyak di antara kita orang-orang yang di siang hari maupun malam harinya sangat senang dengan kesombongan, sangat senang dengan keangkuhan dan kekayaan. Kita bercermin kepada Umar bin Khattab ketika di siang hari ia melaksanakan kerjanya dengan tegas, dan di malam hari ia serahkan dirinya kepada Allah dengan menangis, dengan memohon ampunan kepada Allah. Maka hal ini dapat kita masukkan di bulan suci Ramadan ini untuk mengharapkan keridhaan dari Allah, untuk mengharapkan ampunan dari Allah. Maka senantiasalah kita beribadah dengan yang baik dan tentunya memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam syurganya dan menjadikannya sebaik-baik umat yang ada di permukaan bumi ini. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam menyikapi Ramadan ini hendaklah kita senantiasa menjaga diri kita agar lebih baik dan lebih baik lagi. Bulan suci Ramadan mengajarkan kita banyak manfaat. Bulan suci Ramadan mengajarkan kita begitu banyak pelajaran, dari menahan diri dari hawa nafsu, dan kemudian memohon ampun kepada Allah, dan akhirnya kita terbebas dari api neraka. Ini semua merupakan pelajaran-pelajaran yang harus kita bawa seterusnya menuju Ramadan. Tips terakhir sebelum penutup yang akan kita laksanakan ialah bahwa ketika kita beribadah 40 hari dengan istiqomah, sholat 5 waktu dengan istiqomah, tidak ada yang putus waktunya, kemudian tetap pada waktu yang ditentukan, kemudian kita melaksanakan sholat duha selama 40 hari, melaksanakan sholat tahajud selama 40 hari, dan tentunya kita membaca Al-Quran 1 hari 1 juz sampai 40 hari. Insya Allah setelah terlewat dari 40 hari ini, kita akan mendapatkan keistiqomahan dalam beribadah.
rasanya ketika kita meninggalkan ibadah tersebut akan ada yang hilang dalam hidup kita. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, momentum Ramadan ini jadikanlah sebagai momentum kebaikan. Saya Alim Subhan Nasution, alumni PMDU Asahan, mengajak kita semuanya untuk senantiasa menjaga puasa kita. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala perhatian. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.